أهل النوادي. قال المؤلف رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Shadaqallahul Adzim. Kita masih membahas tentang perdebatan atau adu argumentasi antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Di ayat ini juga menunjukkan bahwa berdebat itu tidak mutlak haram. Debat tidak mutlak haram. Karena di beberapa ayat Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, Nabi Nuh berdebat dengan kaumnya, dan juga para ulama-ulama terdahulu banyak mereka berdebat. Namun ada juga debat yang haram. Jadi debat itu tidak mutlak haram, namun ada debat yang haram. Nah, di sini saya kumpulkan beberapa riwayat tentang masalah perdebatan. Para ulama memberikan satu perhatian khusus tentang masalah berdebat, atau dalam bahasa Arabnya al-jidal. Al-jidal artinya berdebat, atau al-jadal, atau al-mira'. Itu semuanya maknanya sama, yaitu berdebat. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar Madhab Hambali, memiliki kitab berjudul Istikhrajul Jidal Minal Quranil Karim, yang membahas tentang perdebatan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyatakan makhluk pertama yang berdebat itu adalah malaikat. Namun perdebatannya sifatnya taat, bukan maksiat. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayat ini menceritakan seakan-akan malaikat berdebat dengan Allah. Ketika Allah Ta'ala nyatakan, saya ingin jadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menyatakan, ya Allah, engkau mau menjadikan khalifah orang yang melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih, berzikir kepadamu. Nah, ini seakan-akan perdebatan antara malaikat dengan Allah. Namun ini adalah ketaatan. Malaikat berdebat dengan Allah bukan maksiat, tapi ketaatan. Artinya mereka sudah melihat di bumi ini sudah ada makhluk yang mirip manusia yang dia melakukan kerusakan di bumi. Malaikat takut ciptaan ini sama dengan yang sebelumnya. Para ulama tafsir menyatakan sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini sudah ada penghuni. Sebagian mengatakan bangsa jin yang menghuni bumi. Sebagian ulama mengatakan separuh jin, separuh manusia. Maka perdebatan inilah yang pertama kali menurut Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Istikhrajul Jidal Minal Quran.
Setelah malaikat berdebat, ada contoh kedua, perdebatan yang dilarang, perdebatan yang sifatnya keburukan, maksiat, yaitu iblis berdebat dengan Allah. Jika Allah Ta'ala perintahkan iblis sujud penghormatan kepada Adam, aba wastakbar, iblis tidak mau sujud. Wa kana minal kafirin, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Apa alasannya? Ma mana'aka an tasjud? Allah bertanya, kenapa tidak mau sujud? Disitulah dia berdebat dengan Allah. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tak. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tin tanah liat, pakai tok. Kalau pakai ta jadi buah tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Ini perdebatan kedua yang pernah ada di alam semesta. Pertama malaikat sifatnya taat, kalau perdebatan iblis sifatnya maksiat karena tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Rajab Hambali juga mengajarkan etika di dalam debat. Ada etika di dalam debat, ada etika di dalam berdakwah. Beliau menulis satu kitab yang memiliki korelasi dengan kitab tersebut, berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Di situ beliau kutip, orang kalau mau debat harus niatnya baik dulu. Debat yang dimana ingin mencari kebenaran. Bahasa yang lebih santun itu bukan debat, tapi namanya dialog, hiwar. Jadi niat dulu, niat mau mencari, mencerahkan, mencari kebenaran, bukan mencari menang. Makanya beliau katakan, kalau kita permalukan, niatnya memang ingin mempermalukan, niatnya memang ingin mengalahkan, mencari menang, maka ini debat yang diharamkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'mala bih." Kita kalau mempermalukan orang dengan perbuatan dosa, ada seseorang melakukan dosa, niat kita ini menyampaikan, memberikan nasihat, tapi niatnya bukan memberikan nasihat, ingin mempermalukan. Nah, orang yang seperti ini sebelum dia meninggal dunia pasti dosa itu dia akan lakukan. Kata Nabi, itu mempermalukan orang karena dosa. Bagaimana mempermalukan orang di dalam debat yang rata-rata perdebatan agama itu para ulama. Maka adab dan etika di dalam dakwah itu sangat penting. Baca kitabnya para ulama tentang masalah debat, dialog, masalah dakwah, itu semua ada etikanya, ada adabnya, ada niat-niatnya. Seperti kitab yang sangat bagus membahas tentang etika di dalam berdakwah, etika di dalam dialog, etika di dalam menyampaikan kebaikan. Salah satu kitab yang sangat luar biasa berjudul Ad-Da'watut Tammah. Ad-Da'watut Tammah, kitab karya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di situ beliau bahas etika di dalam dialog, etika di dalam berdakwah, etika di dalam memberikan nasihat, etika di dalam menyampaikan kebaikan. Ada juga ulama yang populer, Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau mengatakan, ini perhatikan kalimat beliau,
man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu. Orang yang memberikan nasihat kepada seseorang, pada saudaranya, di depan orang banyak dinasihati orang tersebut, maka itu hakikatnya bukan nasihat, tapi mempermalukan orang. Bukan begitu cara nasihat. Nah, orang yang ingin memberikan nasihat kepada saudaranya di tempat tersembunyi, empat mata, maka itulah nasihat yang sesungguhnya. Nah, ini di dalam kasus pribadi, pribadi seseorang tidak boleh. Tapi kalau di zaman sekarang misalnya, keburukan ini dia tersebar secara publik lewat media, itu pun tidak langsung kita jelaskan di depan publik kesalahannya, kecuali kesalahan ini membahayakan masyarakat, bisa salah paham. Kita harus tabayun dulu, namanya tabayun, klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, periksa dulu berita itu, jangan dulu disebarkan. Suruh dia yang klarifikasi, bukan kita. Datang dulu ketemu orangnya, kau punya pernyataan begini salah, keliru. Sekiranya bahasa yang tidak membuat dia tersinggung, kemudian dia harus sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, bahwa ini pernyataan saya keliru. Begitu caranya. Tidak boleh kita langsung kita menghantam, bahkan menyebut namanya, itu tidak boleh, kecuali kita tabayun dulu. Tabayun dia tidak mau, lain cerita itu. Tidak mau dia klarifikasi, itu lain cerita. Kita wajib harus menyampaikan ini pernyataan yang keliru. Tidak boleh diikutin. Jadi ada tahapan-tahapan, ada etika di dalam menyampaikan kebaikan. Tidak semua kebaikan itu harus langsung disampaikan, harus lihat. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam kitab Sahihul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau mau memberikan nasihat kepada seseorang, lihat dulu kira-kira orang ini dia menerima tidak nasihat kita. Kalau memang dia menerima nasihat kita, sampaikan nasihat itu kepadanya. Tapi kalau sebaliknya justru menambah masalah, dia menolak, maka tidak perlu lagi kita memberikan nasihat kepadanya. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang doktor namanya Dr. Hamad ibn Ibrahim. Beliau punya kitab berjudul Usulul Jadal wal Munazarati fil Kitab was Sunnah. Kitab ini membahas bahwa perdebatan itu ada di dalam Al-Quran. Allah ceritakan para nabi berdebat, tapi berdebat dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dan berdebat untuk masalah apa? Itu penting. Jangan berdebat dengan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Karena perdebatan ini resikonya, kata Imam Syafi'i, mengeraskan hati dan menyebabkan permusuhan. Al-mira fil ilm yuqassil qulub wa yurithu daghain. Al-mira fil ilm yuqassil qulub. Berdebat di dalam satu masalah ilmu saja, perdebatan karena masalah ilmu itu bisa mengeraskan hati dan bisa mewariskan daghain, dendam. Bisa mewariskan dendam. Ini yang dimaksud perdebatan
yang nanti memunculkan masalah, perdebatan-perdebatan yang kita sudah tahu kalau kita berdebat mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka perdebatan seperti ini kita harus tinggalkan. Membuang waktu, membuang energi. Juga debat itu ada seninya, ada metodologi di dalam berdebat. Kalau kita ingin cari tahu perdebatan yang menggunakan metodologi, ada kitab berjudul Manahijul Jadal karya Dr. Zahir. Manahijul Jadal. Di situ debat itu tidak sembarangan. Debat itu butuh seni, karena tujuan perdebatan itu sebenarnya mencari kebenaran jika berkaitan dengan masalah ilmu. Nah, debat juga punya mudarat yang sangat besar. Jadi kalau saya ini dulu pernah dialog terbuka di Jakarta dengan beberapa orang ustadz, doktor, lulusan luar negeri. Sebelum kami dialog, saya katakan dialog karena ustadz-ustadz ini mereka, saya lihat karakternya memang ingin mencari pencerahan, bawa kitab. Dan debat tidak perlu emosi. Kita sedang mencari kebenaran. Akhirnya terjadi debat, dialog 3 lawan 1. Saya sendiri lawan 3 orang. Alhamdulillah pada akhirnya dialog yang cukup panjang, 2 di antara 3, ada 3 menerima penjelasan saya. 1 tetap menyalahkan. Sebenarnya kalau niatnya benar, pasti 3-3 menerima. Cuma yang 1 tadi niat di dalam dialognya sudah salah, bukan cari pembenaran, tapi cari menang. Debat tidak boleh pakai egois. Debat tidak boleh pakai hawa nafsu. Debat tidak boleh pakai emosi. Debat mencari kebenaran harus menggunakan etika dan ilmu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi debat itu tidak mutlak haram. Itu para nabi debat. Nabi Ibrahim debat dengan Raja Namrud. Itu metodologi. Metodologi menyampaikan kebenaran. Namun kalau kita tidak punya ilmu di dalam debat dan tidak tahu debat ini baik atau tidak, berbahaya juga. Oleh sebab itu ada ulama bernama Syekh Nada Abu Ahmad mengarang kitab berjudul Afatul Lisan. Afatul Lisan, bahaya lidah. Di antaranya bahaya lidah itu perdebatan. Jadi kalau perdebatan yang dibolehkan itu jelas dikatakan oleh ulama seperti Imam Zamakhsyari, beliau mengatakan al-jidal bil batil min ta'ni fiha wa qasdi ila inhadil haqq wa itfa'il nurillah. Perdebatan yang haram itu adalah perdebatan yang batil, yang dimana menyerang pribadi seseorang. Kemudian tujuan perdebatannya bukan mencari kebenaran tadi. Dia mencari pembenaran dan ingin menutupi kebenaran. Inilah perdebatan yang dilarang. Amal jidal fiha li'idahi multabisiha wa hilli mushkiliha wa maqadihati ahli al-ilm fi istinbati ma'aniha wa raddi ahli zaygi biha wa anha fa'adam jihad fi sabilillah. Imam Zamakhsyari seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Al-Kasyaf. Beliau mengatakan amal jidal, adapun perdebatan yang tujuannya ingin menjelaskan sesuatu yang
syubhat. Takut nih orang salah paham. Maka dibutuhkan dari satu dialog untuk menyampaikan, itu boleh, kata Zamakhsyari. Atau ingin menjelaskan masalah-masalah yang pelik, yang sulit, atau ingin mengambil istinbat, membuka makna-makna penjelasan dari satu masalah tersebut, maka ini pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah. Pahala debat seperti ini lebih besar dari jihad fisabilillah. Di dalam Al-Quran ada beberapa debat yang Allah sebutkan. Yang pertama disebut al-jidalul mazmum, debat yang tercela. Debat yang tercela disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyunhidu bihil haq. Ini debat yang tercela, yaitu debat orang-orang kafir dengan kebatilan, tujuannya untuk menutupi kebenaran. Jadi dari awal debat memang niatnya dia mau tutupi kebenaran tersebut. Apalagi dia sudah tahu, dia tahu bahwa dirinya salah, tapi dia tetap mempertahankan kesalahannya itu, hanya dibuat semacam perdebatan yang tujuannya untuk memadamkan hak, menutupi kebenaran. Itu disebut perdebatan yang tercela, al-jidal mazmum. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Nah, orang-orang yang suka berdebat ini Allah sifati juga dengan sifat sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Artinya perdebatannya isinya perdebatan tercela. Memang hobinya suka berdebat. Allah katakan ini sifatnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada sampai masalah sepak bola, berdebat sampai berkelahi. Ini kan lucu. Berdebat dengan masalah-masalah yang kecil. Kemudian dikatakan Imam Syafi'i itu sebenarnya senang juga dialog, berdebat. Imam Syafi'i mengatakan, saya ketika berdebat dan berdialog dengan para ulama, beliau mengatakan, saya berharap kebenaran itu keluar dari lisan lawan saya. Itu niat berdebatnya Imam Syafi'i. Saya ketika berdebat dengan seseorang, tentunya debat beliau harus ulama. Gak boleh ulama debat dengan orang yang tidak berilmu. Itu tidak akan menang ulama itu, walaupun dia sealim apapun, dan akan membuang waktu. Orang alim berdebat dengan orang bodoh. Berarti orang alim ini ketika mau meladeni orang bodoh ini, ya orang alim ini sebenarnya bodoh juga. Debat itu harus seimbang, karena tujuannya mencari kebenaran lewat ilmu. Orang bodoh tidak punya ilmu, bagaimana mencari kebenaran? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau saya debat dengan orang berilmu, saya mengalahkan orang berilmu itu. Tapi kalau saya debat dengan orang bodoh, saya kalah, kata Imam Syafi'i. Ini jenis debat yang pertama. Memang hobinya debat, bukan tujuan mencari kebenaran. Memang hobi suka debat. Hobi menjatuhkan orang. Hobi menampilkan kehebatan di dalam berdialog, berdebat. Nah, ini namanya al-jidal mazmum, perdebatan yang tercela. Perdebatan seperti ini dosa besar, memecah umat. Ada yang kedua namanya al-jidalul bil husna, debat yang baik.
Al-jidalu bil husna, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka. Perintah Allah, dialog dengan mereka, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan baik saja, paling baik. Tutur katanya yang baik di dalam berdialog, niatnya baik, ilmu pengetahuannya baik, etikanya baik, baru bisa debat yang baik. Tapi kalau kurang dari ini, maka dia masuk debat yang tercela.